ya. Orang-orang beriman ini menjadikan setiap harinya amal saleh, amal baik. Dia akan mendamaikan, menyebar kebaikan, bukan mengadakan perpecahan. Jadi kita mau kita ini menjadi sumber kebaikan bagi banyak orang. Ibu kan sering doa dalam surah Al-Furqan 74. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa itu arti doanya? Ya Allah, kita pengen ibu sekalian, pasangan kita, anak-anak kita jadi menuju hati, dan kita mau kita jadi imam untuk orang bertakwa. Maknanya kita mau kita jadi sumber kebaikan untuk banyak orang, jadi inspirator kebaikan untuk banyak orang. Kehadiran kita ini menyebar kebaikan untuk banyak orang, bernilai ibadah. Saya pernah safari dakwah ketemu sama ibu sepuh, itu banyak sekali ibu sepuh nih, masya Allah. Saya tuh selalu pengen belajar sama ibu sepuh ini, luar biasa. Saya tanya, ibu ketua majelis taklim? Iya, saya ketua majelis taklim. Udah berapa tahun? Udah 25 tahun katanya. Kok nggak diganti-ganti bu? Nggak tahu, bener nggak mau. Lagi saya bahagia katanya. Kenapa bu? Karena saya ini sedang menunggu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada lagi yang bisa saya kerjakan selain melakukan semua kegiatan adalah sebagai ibadah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semuanya bernilai ibadah. Kalau punya ilmu, kita berikan ilmu di jalan Allah. Kita berikan ilmu kita. Jadi orang bermanfaat dengan ilmu kita. Kalau punya uang, kita berikan uang kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ketemu banyak sekali orang-orang dermawan, insya Allah. Orang yang kaya raya, tapi hidupnya sederhana, tapi sedekahnya banyak, luar biasa. Suatu ketika beliau meninggal dunia, ada seorang sahabat saya pengusaha meninggal dunia. Tiba-tiba saat meninggal dunia, yang datang tuh banyak dan memberikan pengakuan. Saya ini pernah dibantu ekonominya, saya ini pernah dibantu dilunasi hutangnya, saya ini pernah dibantu waktu anak saya sakit oleh ibu ini, begitu. Kadang-kadang kita tahu orang itu siapa pada saat dia meninggal. Betul banyak yang bersaksi, ibu sekalian, betul ya. Betul banyak yang bilang, siapa? Saya pernah dibantu sama ibu ini sangat baik, ibu ini sangat berkesan di hati saya dan sebagainya. Kalau punya tenaga, nah ini panitia nih yang menyiapkan acara ini misalnya, kan tenaganya dikerahkan. Kadang harus tinggalin rumah, tinggalin anak, tinggalin suami, bener nggak nih? Dulu pengajian nih. Ya, ilmu jadi sekali. Karena buat acara ini kita kerahkan tenaga kita untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertama yang harus kita lakukan dulu sekalian adalah sebagai seorang hamba Allah, pastikan semua kehidupan kita bernilai ibadah. Saya punya seorang teman pengusaha kaya raya luar biasa. Dia katakan saya terus harus maju usaha ini, bukan apa-apa. Kalau saya semakin berkembang usaha ini, maka saya bisa mempekerjakan orang lebih banyak dan bisa membuat orang-orang mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jadi beliau tidak memikirkan perutnya sendiri, tapi memikirkan perut-perut orang lain. Makanya rezekinya sama Allah dikasih juga banyak sesuai dengan keinginan dia untuk membiayai perut-perutnya orang lain gitu. Kalau kita berusaha cuma mikirin yang penting perutku bisa terisi, ya Allah kasih rezeki segitu. Tapi kalau kita bilang ya Allah berkahilah usahaku, ya Allah besarkan usahaku, ya Allah bisa bantu banyak orang, Allah kasih rezeki yang sebanyak itu juga ibu sekalian. Jadi kembali lagi kita adalah sebagai seorang hamba Allah yang tugasnya beribadah. Ibu dalam salat mengatakan apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Betul Bu? Kita berikrar loh kepada Allah. Kita bilang ya Allah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untukmu ya Allah. Itu ikrar yang kita bilang terus menerus. Jadi semoga Allah bantu kita untuk bisa menjalankan peran kita sebagai seorang hamba. Allah pun nggak butuh kita yang butuh Allah. Betul nggak? Kita sholat nggak ada ruginya di hadapan Allah. Mau kita sholat terserah. Allah nggak masalah. Kita yang perlu Allah. Allah nggak pernah tinggalkan kita yang tinggalkan Allah, ibu sekalian. Dan itu musibah terbesar dalam kehidupan kita. Mau minta tolong sama siapa lagi kalau kita sudah tinggalkan Allah. Baik, yang kedua, kita ini para wanita juga adalah seorang anak bagi orang tua kita. Berapapun usia kita, tetap kita ini seorang anak, betul? Dan di dalam Al-Quran itu, Masya Allah, dalam Al-Quran itu dibahas selalu bergandengan. Jangan menyekutukan Allah, keduanya berbuat baik pada ibu bapak. Dalam surah Luqman ayat 13-14, ibu lihat di situ. Pertamanya jangan menyekutukan Allah. Kata Allah, ya kata Luqmanul Hakim menasihati anaknya, ya bunayya. Surah Luqman ayat 13. Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah, jangan menduakan Allah, jangan berdoa kepada selain Allah, jangan menyembah kepada selain Allah. Sesungguhnya kalau engkau melakukan perbuatan demikian, engkau melakukan sebuah kezaliman yang besar. Kalimat berikutnya, bakti sama orang tua. Wasaina al-insana biwalidayhi hamaltu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an yashkur li walidayhi. Diminta untuk berbuat baik pada ibu bapak, khususnya pada ibu yang telah mengandung dalam keadaan lemah bertambah-tambah. Disuruh berterima kasih pada orang tua, berterima kasih kepada Allah.
Jadi kalau kita sudah tahu kita ini dimuliakan dalam agama ini, maka akhlak kita pun harus mulia juga dengan kedua orang tua kita. Seorang kawan pernah bercerita usahanya selalu gagal, dia bikin bisnis selalu gagal. Beliau merenung, kenapa ya Allah, susah sekali ya Allah dalam perniagaan ini selalu nggak berhasil. Kehidupan saya selalu nggak baik, selalu ada masalah. Beliau ingat, oh saya punya masalah dengan ibu saya. Saya punya masalah dengan ibu saya pernah menyakiti hati. Beliau pulang ke rumah, minta maaf kepada ibunya, minta ridho, dan kemudian baik hubungan dengan ibunya, setelah itu kehidupannya baik-baik saja. Jadi, terkadang kita juga harus mengingat kemungkinan ada terjadi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita. Mungkin salah satu penyebabnya akibat hubungan kita yang tidak baik kepada kedua orang tua kita, sehingga itu yang membuat hidup kita menjadi sulit. Padahal Allah ingatkan, ridha Allah bergantung pada ridha orang tua, murka Allah bergantung pada murkanya orang tua. Jadi kalau kita ingin hidup kita baik-baik saja, hidup kita lancar, usaha lancar, maka kita kembali kepada kedua orang tua kita. Beruntunglah bagi para ibu yang ada di sini yang masih punya orang tua, karena kita mendapatkan dua keuntungan, yaitu kita bisa mendapatkan doanya dan nasihatnya. Karena kalau mereka sudah tiada, kita kehilangan dua hal itu. Betul ya Bu? Nah, sebagai seorang anak ibu-ibu sekalian, maka ada yang kita bisa lakukan untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Salah satunya adalah menuruti keduanya, menuruti perintahnya selama tidak menyuruh kita kepada kemaksiatan. Kemudian bagi orang tua yang sudah meninggal dunia, apa yang bisa kita lakukan untuk berbakti kepadanya? Saya cerita sedikit sebelum Rasul sampaikan hal ini. Ibu-ibu, setiap saya dakwah seperti ini, ada dua hal yang saya minta kepada Allah. Pertama, ya Allah, semoga Allah bantu untuk menjaga keikhlasan dalam berdakwah ini. Dan saya minta sama Allah, ya Allah, semoga kalau memang ini kau nilai sebagai sebuah amal salih, ya Allah, maka mudah-mudahan ketika ada pahala itu, ya Allah, pahala itu mengalir juga untuk almarhum bapak saya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi sebenarnya saya dakwah seperti ini Bu, saya ada maunya sebetulnya. Saya lagi minta sama Allah, semoga apa yang saya lakukan ini, ya Allah, saya belum banyak bakti sama ayah saya. Saya pergi selama tahun yang lalu ibu sekalian. Saya berharap apa yang saya lakukan ini menjadi sebuah amal salih. Mudah-mudahan kalau Allah terima ini menjadi amal salih, dan itu mendapatkan pahala dari Allah SWT. Saya ingin itu diberikan kepada ayah saya juga. Itu sebenarnya yang saya inginkan. Kedua yang saya inginkan dalam setiap dakwah ini, kan kalau kita berbuat amal salih itu mempercepat doa kita dikabulkan oleh Allah. Jadi ada tawasul, ada perantara, doa kita bisa cepat. Salah satunya kalau kita melakukan amal baik. Kita lakukan amal baik, doa kita dikabulkan oleh Allah dengan cepat. Maka salah satunya yang saya minta, ya Allah, kalau kau ini amal baik, ya Allah, semoga kau luruskan yang ini. Mudah-mudahan kau menyembuhkan dan mensehatkan anak saya. Keempat, anak saya ada kelainan langka, Bu. Ada sindrom 1/30.000, namanya sindrom Prader-Willi. Jadi saya minta sama Allah seperti itu. Jadi begitu pula dengan ibu-ibu semua yang ada di sini. Kembali lagi peran kita sebagai seorang anak tadi ya. Tadi saya agak cerita sedikit. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk kita berbuat baik kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Apa kata Rasul? Bisa dengan engkau beristighfar untuknya, minta ampun kepadanya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni ya Allah, ayahku ya Allah, ampuni ibuku ya Allah. Minta ampun terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu teman-teman sekalian setiap saat. Doa-doa mustajab itu setelah kita lakukan amal saleh, kita doa seperti itu. Setelah kita dalam kajian-kajian ilmu seperti ini malaikatnya banyak, doa mustajab kita doa seperti itu. Jadi doa terus. Kata orang tua kita, orang tua sudah yang meninggal dunia itu, ya Allah, kenapa saya terus naik di tingkatan derajat surga berikutnya? Kenapa naik lagi ya Allah? Kenapa naik lagi ya Allah? Kata Allah, sebab istighfar anak-anakmu kepadamu. Jadi posisimu naik terus. Saya punya seorang sahabat saya bercerita, semenjak ayah saya meninggal dunia, saya nggak pernah meninggalkan sholat malam. Tapi kemarin saya sangat kelelahan sehingga saya tertidur. Dan kemudian saya menangis kepada Allah SWT atas kelalaian saya. Kemudian saya mengatakan, Masya Allah, saya itu belum bisa seperti itu. Kalau ketinggalan sholat malam ya udah gitu ya, maksudnya kalau kadang-kadang kita capek ya udahlah, Allah maha memahami. Kadang-kadang saya masih begitu Bu. Saya bilang, ya Allah, solehah banget ini, saya mau belajar sama kamu, kenapa begitu? Saya tanya. Kemudian kata beliau, karena saya nggak pernah tinggalkan sholat malam saya, karena disitulah adalah waktu terbaik untuk saya minta ampun kepada Allah SWT untuk ayah saya. Sehingga ketika saya meninggalkan sholat malam, saya merasa saya durhaka kepada ayah saya, karena nggak ngirim doa di malam itu, karena nggak minta ampun kepada Allah untuk ayah saya di malam itu. Ya Allah Bu, ketika dengar itu, ya Allah, saya masih jauh sekali dengan beliau ini, Masya Allah.
Jadi beliau begitu cinta dan sayang pada orang tuanya sampai beliau sangat sedih kalau ketinggalan sholat malam karena kehilangan waktu untuk berdoa untuk ayahnya. Gitu. Jadi kata Rasulullah, kembali lagi kalau kita mau buat baik pada orang tua kita, pertama yang sudah meninggal dunia beristighfar untuknya, kemudian mendoakannya, doakan terus menerus. Orang tua kita itu menunggu doa dari kita terus menerus. Ketiga, menjalankan wasiatnya, pesan-pesannya apa yang baik-baik kita jalankan. Kemudian yang keempat adalah bersilaturahmi dengan kerabat-kerabatnya, menjalin hubungan silaturahmi dengan orang-orang yang mencintai sahabatnya, kerabat-kerabatnya. Sama seperti Rasulullah SAW ketika Siti Khadijah meninggal dunia, tetap Rasul berbuat baik dengan sahabat-sahabat Siti Khadijah, berbuat baik dengan saudara-saudara Siti Khadijah. Kita, kalau kita betul-betul mencintai seseorang, kita pasti mencintai orang-orang yang dia cintai. Itu lagi dulu sekalian. Jadi termasuk kita menjalin tali silaturahmi dengan orang-orang yang dicintainya. Berikutnya, sedekah atas namanya. Sedekah atas namanya itu bisa wujud bakti kita kepada kedua orang tua kita. Jadi saya sering sekali kalau setiap ceramah ini kan kita ada penggalangan dana untuk anak Quran, untuk pondok Quran. Ada pondok Quran gratis kan untuk anak kita di seluruh Indonesia ini. Banyak sekali yang mereka mengatakan saya ingin sedekah atas nama orang tua saya yang sudah tiada. Jadi itu bisa menjadi salah satu cara bakti kita kepada orang tua kita yang telah tiada. Yang ketiga, peran kita sebagai seorang istri. Nah, istri ini juga sangat dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Rasul ingatkan orang yang terbaik itu yang paling baik dengan istrinya, yang paling baik dengan keluarganya. Itu orang terbaik. Kenapa? Kalau kita di luar, kita baik itu wajar. Karena kan ketemunya cuma sekali-kali dengan orang itu. Ataupun kita ada maunya. Kadang-kadang kita sama bos kita baik, sopan, luar biasa. Tapi orang di rumah yang paling tahu siapa sesungguhnya diri kita, betul kan? Makanya Rasul ingatkan yang paling baik itu yang paling baik sama keluarganya, yang paling baik sama istrinya. Artinya apa? Kita para laki-laki itu diperintahkan untuk berbuat baik pada sang istri pun juga begitu. Kata Rasulullah, istri itu nggak boleh bicaranya itu lebih tinggi daripada suami, nggak boleh bentak-bentak kata-kata kasar juga nggak boleh juga. Nggak boleh suaminya baru bicara 1-2, istrinya bicaranya lebih banyak. Tapi di satu sisi lagi, laki-laki kalau menemui istri-istrinya cerewet juga sabar. Ini pernah terjadi nih pada rumah tangganya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang nggak kenal Sayyidina Umar bin Khattab? Orang yang tinggi, besar. Wah, itu orang yang banyak ditakuti orang. Karena Sayyidina Umar bin Khattab itu orangnya yang hak-hak, batil, yang benar yang mana, yang salah yang mana, tegas orangnya. Orang-orang pada takut sama Sayyidina Umar. Tapi suatu ketika Sayyidina Umar ini hendak didatangi oleh seorang pemuda. Pemuda ini mau curhat, mau cerita sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, dia mau cerita, istriku ini cerewet sekali. Kadang-kadang pusing dengar istrinya ngomong gitu. Jadi dia mau curhat. Ibu yang ketawa nih, gimana nih? Mau curhat sama Sayyidina Umar. Sampai depan rumahnya Sayyidina Umar. Istrinya Sayyidina Umar lagi ngomel terus. Sayyidina Umar diam aja, Bu. Aduh, kata pemuda ini, nggak jadi deh curhat sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar juga 11-12 istrinya sama saya. Nggak jadi curhat deh. Baru mau pergi, Sayyidina Umar buka pintu. Pemuda itu kesini dulu, kamu mau ngapain? Saya tadinya mau curhat, mau minta masukan, minta nasihat. Ini istri saya ngomel terus di rumah. Tapi saya dengar engkau, wahai Sayyidina Umar Amirul Mukminin, waktu istrimu ngomel, engkau diam saja. Padahal engkau orang yang ditakuti oleh banyak orang. Bahkan dikatakan syaitan itu kalau berhadapan dengan Sayyidina Umar cari jalan lain, Bu. Sayyidina Umar luar biasa. Luar biasa beliau itu. Kata Sayyidina Umar, engkau tahu kenapa aku tidak membalas setiap ucapannya? Karena istriku ini jasanya terlalu banyak. Dengannya aku mendapatkan ketenangan karena dia memenuhi kebutuhan biologisku. Dengannya aku mendapatkan anak-anak. Dengannya dia mengurus rumahku. Maka atas semua kelelahannya itu tak pantas bagiku untuk kembali membalas ucapan-ucapannya. Perempuan-perempuan itu jadi sebentar aja tuh ngoceh-ngocehnya itu, sebentar aja. Jadi Sayyidina Umar ini memilih untuk bersikap sabar. Jadi maksudnya di sini baik laki-laki maupun baik perempuan sama-sama punya tugas dan peranannya masing-masing. Tapi indah sekali kalau semuanya dijalankan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama ini. Betul ya, Bu ya? Dikatakan bahwa laki-laki nggak boleh pukul wajah, nggak boleh caci maki. Laki-laki perlu kalau dengan sebaik-baiknya. Dia seperti tulang rusuk yang bengkok, kalau dibiarin tetap bengkok, kalau dipaksa nanti dia patah, tidak ada lemah lembut. Perempuan juga begitu, perempuan ingat, laki-laki itu adalah qawwam, dia adalah pemimpinmu. Sahabat apapun kau di luar sana, pulang ke rumah tetap engkau seorang makmum, jangan berkata-kata kasar, berkata-kata keji, membentak-bentaknya, jangan. Dia adalah seorang qawwam, seorang pemimpin bagimu. Jadi indah sekali, Masya Allah.
Itulah teorinya Bu, tinggal pelaksanaannya Bu ya. Kita minta sama Allah ya. Saya bicara begini juga kita tetap terus minta sama Allah supaya Allah memudahkan. Kata Rasulullah, para perempuan-perempuan ini, istri-istri ini bisa masuk surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki kalau salat 5 waktu, kalau puasa di bulan suci Ramadan, kalau taat patuh kepada suami, selama suami menyuruh kepada kebaikan. Ingat ya Bu, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan dan menjaga diri dan harta suaminya. Silakan masuk surga dari pintu mana saja. Enak ya Bu ya? Enak sekali kan? Kemudian Rasul juga katakan, istri yang salehah itu menyenangkan bila dipandang. Jadi mau make up, mau cantik-cantik, nah itu di hadapan para suami. Tapi jadi kita ini cantik-cantiknya sesuai dengan standar suami Bu. Kata suami, saya suka kamu pakai lipstik merah dan orang nggak pakai lagi. Dan suka hari ini rambutnya dikeritingin, ya bolehlah dikeritingin sekali-kali. Ya, jadi standar kecantikannya suami ya Bu. Jangan mengatakan, aduh aku merasa cantik kalau rambutku bondol, misalnya rambutku yang pendek gitu. Tapi suaminya pengen rambutnya panjang. Jadi kata Rasulullah, wanita yang saleh, istri yang saleh itu menyenangkan bila dipandang. Artinya menarik di hadapan suami. Ibu pakai masker kalau suaminya lagi pergi Bu. Ini kok pakai masker suaminya di rumah. Kata suaminya, istriku putih semua begini mukanya bagaimana. Gitu ya. Jadi pertama menyenangkan bila dipandang, patuh bila diperintah, menjaga diri ketika suami tidak ada. Seperti itulah. Baik itu berkenaan dengan istri, ibu sekalian, kita lihat dari Siti Khadijah radhiyallahu anha, seorang istri yang sangat dicintai Nabi. Bahkan ketika beliau meninggal dunia, Siti Khadijah itu terus berkesan di hati Nabi. Walaupun Nabi sudah menikah dengan yang lain, namun Siti Khadijah tidak pernah tergantikan. Sampai-sampai Siti Aisyah merasa cemburu dengan Siti Khadijah. Kata Siti Aisyah, mengapa kau masih terus memikirkan perempuan yang sudah wafat tersebut, sementara kau sudah digantikan aku yang lebih baik? Begitu. Kadang-kadang Siti Aisyah merasa cemburu. Lalu Rasulullah SAW mengingatkan bahwa Siti Khadijah begitu banyak jasanya. Siti Khadijah itu suka dan duka berada di sisi Rasul. Siti Khadijah itu orang kaya raya, ibu sekalian, yang menyerahkan hartanya untuk perjuangan dakwahnya Rasul. Kata Rasulullah, Siti Khadijah itu mempercayaiku, beriman kepadaku, kepada Allah dan Rasulnya, di saat tidak ada orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, memberikan hartanya untuk perjuangan dakwah ini, suka dan duka bersama dengan Rasulullah SAW. Sejak itu Siti Aisyah pun paham bahwa tidak akan ada seorang pun yang mampu menggantikan kedudukan Siti Khadijah di hatinya Rasulullah SAW, karena begitu banyak jasa yang diberikan oleh Siti Khadijah. Jadi malaikat itu juga mengatakan, wahai Rasulullah, katakan sampaikan kepada Siti Khadijah, ada salam dariku, dari malaikat Jibril dan dari Allah, bahwa untuknya telah dipersiapkan rumah di surga. Jadi kalau kita mau jadi seorang yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka kita minta kepada Allah SWT untuk bisa menjalankan peran kita dengan sebaik-baiknya, bukan untuk siapa-siapa. Kita sedang beribadah kepada Allah SWT. Dan semoga Allah jaga keluarga kita, Allah sabarkan. Kalau nggak sabar udah bubar dari awal kan Ibu ya. Sabar. Saya kadang suka nanya sama ibu-ibu yang udah pernikahannya puluhan tahun, Bu, nasihat saya Bu, saya ini anak muda yang juga sedang berjuang juga. Kata beliau, kalau mau dalam rumah tangga, nasihatnya sabar udah Ibu. Sabar.